Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan belajar energi dalam sistem kehidupan. Bagian yang pertama yaitu pengertian, bentuk, dan perubahan bentuk energi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian energi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk energi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perubahan bentuk-bentuk energi yang terjadi di alam dan di sekitar rumah. Nah, pernahkah kalian bermain sepak bola? Ya, tentunya banyakkan anak laki-laki sudah pernah mengalami bermain sepak bola ya. Perhatikan pada saat kita mendang bola. Ya, pada saat bola ditendang, bola akan mengalami pergerakan, yaitu menggelinding ya, bisa menggelindingnya kencang, bisa pelan, tergantung dari kekuatan tendangan ya. Nah, tentunya bola ini tidak akan menggelinding jika tidak ditendang. Kita dapat bergerak sesuai dengan keinginan kita seperti lari, duduk, dan aktivitas lainnya ya. Hal ini dapat kita lakukan karena tubuh kita memiliki energi. Sekarang untuk lebih jelasnya apa itu energi, kita bahas pengertian energi. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, ya, bergerak, bernafas, dan mengerjakan hal-hal yang lainnya seperti berkebun. Ya. Kemudian pesawat terbang dapat terbang karena adanya energi. Ya, energi menyebabkan motor berjalan. Kemudian energi menyebabkan mobil dapat berjalan. Kereta api dapat berjalan cepat karena adanya energi. Energi dapat menyalakan peralatan listrik yang ada di rumah. Tumbuhan ya, dan hewan juga membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Nah, dengan demikian, untuk melakukan usaha diperlukan energi. Energi terdapat dalam berbagai bentuk. Kerja kehidupan bergantung pada kemampuan organisme mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Kita bahas sekarang bentuk-bentuk energi. Energi ada beberapa bentuk ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan masih banyak yang lainnya ya. Di sini kita bahas 4 saja. Yang pertama energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Contohnya, air dalam bendungan ya, bendungan menyimpan energi potensial karena ketinggiannya. Ada berbagai macam energi potensial ya. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Maka semakin tinggi suatu benda di atas permukaan bumi, makin besar energi potensial gravitasinya. Ya, sini ada gambar pohon ya yang sedang berbuah. Nah, posisi buah ini ketinggiannya beda-beda, yang makin tinggi ya posisi atau letak daripada buah ini, maka makin besar energi potensial gravitasinya. Yang kedua, energi potensial elastisitas ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan, misalkan pada karet, tepel, dan busur panah ya, atau ditekan ya, misal pada pel. Makin jauh perenggangannya dan penekanannya, makin besar energinya ya. Jadi ini busur kalau kita tarik makin ke belakang makin besar, makin jauh perenggangannya, maka
semakin besar energi potensial elastisitasnya. Yang B, energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Contohnya, dia seorang pemain biliar ya, menarikkan tongkatnya ke bola yang pertama, ketika dipukulkan atau didorong bola ini maka akan mengenai bola yang lainnya. Nah, terjadi pergerakan ini disebut energi kinetik. Atau juga air terjun ya, mengandung energi kinetik. Atau juga ini contoh yang lain adalah ketika kita bersepeda ya, terjadi pergerakan mengayun sepeda ya, itu energi kinetik. Untuk lebih mudah memahami perbedaan energi potensial dan energi kinetik, perhatikan ketika anak-anak sedang bermain perosotan ya. Ketika kita bermain perosotan atau anak-anak bermain perosotan, maka posisi yang paling tinggi ya, anak ini memiliki energi potensial yang besar dibandingkan dengan kedua anak ini ya. Dan ketika anak ini menaiki tangga, maka akan terjadi perubahan energi kinetik ya, pada saat bergerak menaiki tangga itu energi kinetik, kemudian diam di puncak sini di atas perosotan ya, maka ini energi kinetik yang tadi menaiki tangga ini berubah menjadi energi potensial. Kemudian energi potensial juga akan dirubah jadi energi kinetik ketika anak ini meluncur ya. Yang T, energi kimia. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat ya. Misalkan makanan memiliki energi kimia, di dalam makanan terdapat energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas ya. Jadi habis ini dikonsumsi, dimakan, maka akan memiliki energi untuk beraktivitas. Yang D, energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi yang lainnya. Dengan hanya menekan satu tombol saklar ya, kita bisa mendapatkan energi yang kita inginkan dari energi listrik tersebut. Berikutnya adalah perubahan bentuk energi. Pertama, perubahan energi listrik menjadi cahaya, contohnya lampu. Perubahan energi listrik menjadi gerak, contohnya kipas angin. Tiga, perubahan energi listrik menjadi panas, rice cooker. Tiga, perubahan energi kimia menjadi gerak, contohnya ini mobil mainan ya yang menggunakan baterai. Yang keempat, perubahan energi cahaya menjadi kimia, contohnya ini proses fotosintesis ya, cahaya matahari dan tumbuhan. Yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, ini bel listrik ya contohnya. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan yang pertama, bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Yang kedua, bentuk-bentuk energi antara lain energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik. Yang ketiga, bentuk energi dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi lainnya. Demikian penjelasan dari pengertian energi, bentuk-bentuk energi, dan perubahan bentuk energi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.